Perkenalkan, saya Dinda Masyaratul Umami dengan NIM 200210204071. Saya Hirotul Konita dengan NIM 200210204102. Dan saya Dewi Berliana dengan NIM 200210204141. Tiga tempat peribadatan, yaitu ada umat Islam, umat Kristiani, dan juga umat Konghucu, berada dalam satu lingkup yang berdekatan, yaitu di Desa Pabian, Kabupaten Sumeneb. Tiga tempat ini diantaranya ada Masjid Baitul Arham, Gereja Putih, dan Kelenteng Paus Yan Lian Kong. Ketiganya terletak dalam cakupan jarak masing-masing tidak sampai dengan 100 meter. Menurut Romo, yaitu seorang tokoh Kristen, Gereja Katolik ini sudah berdiri sejak tahun 1937 pada 1 Oktober. Dan menurut warga sekitar, ketiga tempat ini sudah berdiri berdampingan sejak puluhan tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari arsitektur bangunan yang dinilai masih kuno. Masyarakat di sekitar, yaitu tiga umat berbeda agama ini, hidup berdampingan dengan rukun. Tidak jarang, ketiganya saling membantu dalam mengadakan suatu kegiatan. Contohnya, yaitu dalam pembentukan forum kerukunan antar umat beragama yang berfungsi untuk membangun relasi di masyarakat. Forum ini diberi nama FKUB, yaitu Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Oleh karena hal-hal tersebut, menyebabkan kota Sumeneb dijuluki sebagai Kampung Toleransi di Madura. Iya, jadi gereja ini gereja Katolik Santa Maria dari Gunung Karmel, Sumeneb, dengan lokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 33, dan gereja ini berdiri tanggal 1 Oktober 1937. Itu sudah lama sekali. Dan gereja Katolik ini menjadi gereja Katolik pertama di Pulau Madura. Kemudian yang kedua, masyarakat di sini sangat baik sekali menerima gereja Katolik, dan menjadi sangat bagus lagi ketika dibangun itu bersebelahan dengan masjid di depan itu, dan di sebelah kiri ini kelenteng, sehingga menunjukkan suatu hal yang sangat bagus dalam toleransi sejak dari dulu hingga sekarang dan sepanjang segala abad, semoga. Amin. Dan itu menjadi baik karena ini satu-satunya lokasi yang sangat berdekatan tempat-tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di Pulau Madura. Bahkan ini Desa Pabian ini seringkali disebut dengan julukan Kampung Toleransi. Betul ya? Betul. Jadi satu-satunya kampung toleransi di Madura itu hanya ada di sini. Dan memang toleransinya sangat baik sekali sampai sekarang. Jadi kegiatan agama yang sebelah kelenteng, masjid ataupun juga Katolik itu sangat baik sekali, tidak ada apapun, dan kata lain bisa saling menghargai, menghormati itu. Kemudian apakah pernah ada seperti acara seperti di sini gitu ya Bapak? Pernah ada acara mungkin dari yang agama gitu, ada persatuan gitu? Iya, di sini dibentuk forum kerukunan antar umat beragama yang sudah lama terjalin, dan perwakilan agama ada semua di situ. Dan sampai sekarang terjaga baik. Justru FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, itulah yang kemudian menjembatani relasi-relasi, karena namanya saja kerukunan umat beragama, itu menjadi sangat baik. Tidak hanya di Pabian aja, di tempat-tempat lain di wilayah Kabupaten Sumeneb sangat bagus, sangat baik, dan itu sungguh-sungguh menjadi tempat yang menyejukkan untuk berrelasi maupun bermasyarakat meskipun beda agama. Iya. Jadi hubungannya sangat baik ya? Sangat baik sekali. Tidak hanya baik, tapi baik sekali. Seringkali justru ini jadi rujukan
Bahkan berapa kali di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Ovi. Kak Ovi sebagai warga sekitar di sekitar 3 rumah ibadah yang berdekatan ini. Mungkin Kak Ovi bisa memberikan pendapat, bagaimana pendapat Kak Ovi terkait 3 rumah ibadah yang berdekatan ini. Menurut saya 3 tempat ibadah yang berdekatan ini satu sama lain itu saling menjaga toleransinya, saling menjaga kerukunan antar umatnya. Karena apa? Walaupun mereka itu berdekatan, tetapi mereka itu ya saling hormati gitu satu sama lain. Semisal nih yang di gereja ini pas hari Minggu membunyikan loncengnya tuh untuk sebelum yang beribadah. Nah, kemudian pas waktu itu ya memang kemudian yang di masjid itu pas yang tahun-tahun yang kemarinnya kan Idul Fitri. Nah, tetapi yang di sini yang di gereja ini menghargai yang di selatannya. Karena kan hari rayanya gitu ya. Mereka itu membunyikan loncengnya setelahnya yang di masjid setelah sembayangnya. Jadi satu sama lain menurut saya itu saling menjaga, saling menghormati gitu. Baik, Tidak ada problem. Ya sebagai warga yang beragama Islam ya, apakah merasa terganggu begitu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena sudah dirasa sama-sama punya toleransi yang tinggi ya. Iya, betul. Sama-sama sudah tertanam di dirinya kita itu masing-masing saling menjaga satu sama lain, saling menghormati satu sama lain walaupun kita itu beda agama. Memang malahan dari dulu nih waktu saya masih kecil itu, ketika kita lebaran, malahan yang bagian yang kayak susternya gitu, itu main ke belakang. Oh, berarti toleransinya tinggi sekali. Iya, betul. Main gitu ke belakang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri gitu. Ya, terbukti memang. Baik, apakah boleh berikan pendapat kakak terkait ketiga rumah ibadah ini? Ketiga rumah ibadah ini ya saling toleransi kan ya yang pertama, atau saling menjaga satu sama lainnya, menghormati satu sama lain. Terus yang seperti yang problem yang seperti yang viral yang kemarin itu yang katanya yang katanya suaranya toa itu mengganggu. Iya. Betul kan? Tapi bagi kita itu tidak. Toh yang satu sama lain nggak ada kayak pergesekan enggak. Itu cuma isu-isu di luar, tapi kita itu tetap jaga diri kita masing-masing, tetap toleransi satu sama lain, nggak ada konflik apapun gitu. Walaupun yang di luar itu sempat heboh. Iya. Berarti konflik kemarin itu hanya menggertak orang-orang beda agama. Tapi kita itu tidak memanas. Iya. Jadi toleransinya sangat tinggi begitu ya. Betul. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih atas pendapatnya begitu ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Baik, saya sudah bersama dengan Kak Valentino, mungkin bisa memberikan beberapa penjelasan terkait bagaimana tanggapan Kakak terkait ketiga rumah ibadah ini yang berdekatan begitu. Oh iya, baik, nama saya Valentino, selamat Yadi. Saya sebagai jemaat di sini atau sebagai masyarakat di sini mau bilang kalau misalnya 3 rumah yang berdekatan ini, yang rumah ibadah berdekatan ini sangat unik ya, ibadahnya tidak ada lah di sini yang lebih unik dari ini. Maksudnya di Desa Pabian ini sangat unik banget sekali. Ada kelenteng, ada masjid, ada gereja, itu wajar lah kalau misalnya di sini. Tapi kalau masalah toleransi di sini, sangat ibadahnya itu sangat pekat. Jadinya saya merasa aman di sini, di Madura ini aman dan merasa sangat terlindungi. Dan walaupun toleransi di sini cukup baik, orang juga baik di sini juga. Baik. Apakah Mas sendiri merasa terganggu lah terkait adanya ketiga rumah ibadah yang berdekatan ini begitu? Oh, kalau misalnya terganggu ya tentu saja tidak, karena kan ini nggak cukup dekat juga, agak bersebelahan juga, cuman nggak terlalu deket banget lah gitu. Jadinya
fine-fine aja atau nggak apa-apa sih, asalkan tidak mengganggu. Tapi iya, saling mengganggu. Tapi aman juga sih kalau misalnya kayak gini tuh, jadinya dikasih jarak gitu, jadinya saya merasa lebih luas juga, lebih nyaman saat beribadah, dan yang bagian sana juga lebih enak juga beribadahnya gitu. Baik, berarti tidak ada seperti apa ya, iri-irian lah terkait begituan gitu ya? Oh, tidak ada agama-agama. Kalau di Madura mah tidak ada. Jadinya saling toleransi aja, jaga nama baik juga di sini, jadinya aman. Baik, terima kasih ya Mas sebelumnya ya, sudah mau diwawancara ini. Terima kasih. Dalam hal ini tentu terjalin nilai Pancasila di dalamnya dengan landasan kebinekaan yang mana berbeda-beda tetapi tetap satu. Terjalin nilai Pancasila sila ketiga yang sangat nampak ketika membicarakan perihal toleransi dan kerukunan. Persatuan Indonesia sebagai 3 tempat ibadah agama berbeda yang berdiri berdampingan, jika dibayangkan akan tidak mungkin, dan tentunya timbul pertanyaan apakah ketiga rumah ibadah itu akan baik-baik saja, tidak adakah perselisihan di antara ketiganya? Nah, jawabannya tidak. Ketiga rumah ibadah beda agama tersebut berhubungan dengan sangat baik dari dulu hingga sekarang. Masyarakatnya rukun, toleransinya tinggi, dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Jalinan kerukunan antar umat beragama itu merupakan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup rukun, toleransi antar umat, dan tanpa harus saling mengusik satu sama lain. Yang dimana selama ada toleransi, maka kerukunan itu akan selalu terjalin dengan baik.